Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hati kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sumber segalanya bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Kau layakkan setiap hari kami Tuhan. Kau ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja atau tak sengaja Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, segala yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang ada berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami Tuhan, kami bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menjaga setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau yang sanggup berdiri di setiap hati mereka satu persatu, sehingga boleh Tuhan bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu selalu dimanapun mereka berada, dimanapun kami Tuhan melaksanakan ibadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah curahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami, Engkau yang mengawali, Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti,
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita katakan kita walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
Mari sembah Dia, glory bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Engkau yang besar, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang kami percaya Tuhan, waktu yang Tuhan tentukan itulah yang terbaik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan dan iman. Amin. Berikan saudara yang percaya Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku bergoyang, hujanku takkan terhentikan, kamu yang menghidupkan. Bersyukur, sama rasa bersyukur.
Marilah yang berkati oleh firman Tuhan, dalam firman Tuhan itu jadi rema dalam setiap kehidupan kita. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan berikan, Tuhan cukupkan. Perhatikan diri, perhatikan untuk hidup darah, Tuhan berikan, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan berikan. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, perhatikan bunga batu di ladang. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan untuk hidup darah, Tuhan berikan, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan berikan. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan berikan. Saat percaya, Tuhan bekerja. Sungguh kami meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kami itu sungguh nyata. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Apalagi kami umat-umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan sendiri. Pasti Engkau mempedulikan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami, Engkau hadir di dalam hidup kami untuk memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan, bahkan kemenangan kepada setiap kami umat-umat-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah kami umat-umat Tuhan senantiasa membawa hati dan hidup kami untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami umat-umat Tuhan
datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kami telah persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sedang duduk kembali saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Ya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah domba di tengah serigala. Sekali lagi, domba di tengah serigala. Itulah judul perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama membuka Alkitab dari Injil Matius pada pasal yang ke-10. Matius pada pasal yang ke-10 di ayat yang ke-16. Matius pada pasal yang ke-10 di ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya. Matius 10 di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku, itu besar berarti Tuhan, mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Ya. Sebelum saya lupa suatu, ya, nanti pada tanggal 7 April kita ada ibadah bersama memperingati kematian Tuhan Yesus, ibadah Jumat Agung. Ya, tentunya disertai dengan perjamuan kudus, mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama di ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat di jam yang sama seperti ibadah pada hari Minggu, yaitu jam 9 pagi. Ya, jadi ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus atau ibadah Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April jam 9 pagi di tempat ini, disertai dengan perjamuan kudus. Lalu tanggal 9 hari Minggu kita ada ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Ya, hari Minggu jam 9 pagi pula. Yang mengundang Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya untuk bisa hadir ya di ibadah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah. Ya, oke. Nah, judul pertemuan firman Tuhan yang tadi sudah saya katakan adalah domba di tengah serigala. Tuhan berkata pada ayat di Matius 10 ayat yang ke-16, aku mengutus kamu atau aku menempatkan kamu. Jadi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Tuhan berkata kepada pengikut-pengikutnya bahwa Tuhan
mengutus, Tuhan menempatkan pengikut-pengikutnya itu digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Itulah judul renungan firman Tuhan, domba di tengah serigala. Ya, secara manusia, ya, tentu ini berarti keadaan yang sangat menakutkan, keadaan yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena domba itu adalah binatang yang lemah. Kalau Tuhan memakai kata atau istilah domba, umat Tuhan digambarkan seperti domba. Domba adalah binatang yang lemah, binatang yang tidak berdaya, tidak punya senjata, tidak memiliki kekuatan apa-apa bila dibandingkan dengan serigala. Ya, sekali lagi, kita umat Tuhan digambarkan seperti domba. Domba adalah binatang yang lemah, tidak berdaya, tidak punya senjata, tidak memiliki kekuatan apa-apa dibandingkan dengan serigala. Tidak ada apa-apanya. Ya, domba binatang yang jinak, sementara serigala adalah binatang yang buas. Nah, kita umat Tuhan ditempatkan di dunia ini, diibaratkan, digambarkan oleh Tuhan seperti domba di tengah serigala. Serigala binatang yang buas, yang memiliki strategi berburu yang sangat jitu. Ya, jadi serigala ini punya strategi, punya trik berburu yang sangat jitu. Ya, kalau dia sedang memburu mangsanya, yang pertama dilakukan, dia mengawasi mangsanya. Setelah dia mengawasi mangsanya, dia mengintimidasi. Ya, mangsanya diputari, ya, mangsanya ditakut-takuti, ya, bahkan serigala ini juga melolong, ya, supaya mangsa yang mendengar lolongan atau jeritan dari serigala menjadi semakin terintimidasi. Ya, jadi dia mengawasi, dia mengintimidasi, dia membuat mangsanya kelelahan. Mangsa yang ketakutan, ya, sekian lama ketakutan, lama-lama pasti lelah, lama-lama pasti capek, ya, karena ketakutan sekian lama sampai pada satu titik lelah, capek, lengah. Nah, setelah itu barulah kemudian serigala membunuh, menerkam dan membunuh mangsanya. Ya, jadi dia tidak langsung menyerang, sudah. Ya, beda dengan singa, beda. Serigala ini punya trik berburu, strategi berburu mangsa yang sangat jitu, mengawasi, mengintimidasi, membuat mangsanya lelah, capek, lengah, dan akhirnya dia membunuh, menerkam dan membunuh mangsanya. Nah, kita diibaratkan seperti domba di tengah serigala. Tuhan mengutus, Tuhan menempatkan kita di dunia ini diibaratkan seperti itu. Pada satu sisi kita diingatkan akan ketidakberdayaan kita, seperti domba tadi, ya, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, ya, lemah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Di sisi yang lain kita diingatkan bahwa dunia saat ini tidak ada bedanya dengan serigala. Ya, sekali lagi, di satu sisi kita diingatkan akan ketidakberdayaan kita, kelemahan kita di tengah dunia yang jahat ini, ya. Tapi di sisi yang lain kita juga diingatkan bahwa dunia tempat kita tinggal saat ini tidak ada bedanya dengan serigala. Bahkan manusia sendiri telah menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Homo homini lupus berarti manusia menjadi serigala
bagi sesamanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, bagaimana mungkin manusia kok jadi serigala bagi sesamanya? Tuhan Yesus menjawab hal itu. Mari kita lihat sebentar ya dalam Injil Matius. Matius pasal yang 10 di ayat yang ke-21. Kalau di ayat yang ke-16 tadi, pernyataan Tuhan Yesus, kita diutus, ditempatkan seperti domba di tengah serigala. Ayat yang ke-21, Tuhan berkata, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Saudaranya, keluarganya, kerabatnya diserahkan untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan murid yang berkata ini. Tuhan sendiri berkata saat Tuhan menjelaskan kepada para murid, kamu kuutus ya seperti domba di tengah serigala. Lalu ada statement berikutnya, salah satu statement dikatakan orang akan menyerahkan keluarganya untuk dibunuh. Bagaimana mungkin ini terjadi? Keluarga, kerabat, anak, orang tua saling menyerang, saling menyerahkan untuk dibunuh. Ini terjadi. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan tingkat kejahatan manusia yang ada di dunia ini semakin parah. Ya, sehingga kalau ada yang baik itu langka. Kalau ada yang baik itu sesuatu yang jarang. Tetapi pada umumnya manusia sekarang sudah menjadi begitu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Ini semua terjadi karena kasih manusia menjadi tawar, kasih manusia menjadi dingin. Di 2 Timotius pasal yang ketiga, dilihat sebentar ya. Orang bisa menyerahkan keluarganya, kerabatnya untuk dibunuh, ya, satu dengan yang lain saling menyerang. Mengapa? 2 Timotius 3 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius 3 ayat yang pertama mulai. Keadaan manusia pada akhir zaman, itu judul perikopnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, akhir zaman, akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ternyata ciri-ciri manusia akhir zaman seperti itu mendukung, ya, mengapa Tuhan katakan orang bisa menyerahkan keluarganya untuk dibunuh. Satu dengan yang lain dalam anggota keluarga bisa saling menyerang, saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh. Ya, pada akhir zaman Alkitab menggambarkan akan jadi masa yang miskin dengan kasih. Kasih itu semakin merosot, kasih itu semakin dingin, kasih itu semakin tawar. Miskin kasih. Itulah keadaan pada akhir zaman. Maka kehidupan jadi semakin sukar. Lah kalau tidak punya kasih, kasihnya semakin tawar, kasihnya semakin dingin, hidup makin sulit, hidup makin sukar. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa tadi dikatakan manusia menjadi serigala
bagi sesamanya. Homo homini lupus. Bukan hanya dunia yang jahat yang digambarkan seperti serigala, tetapi juga ternyata manusia itu bisa jadi serigala bagi sesamanya. Sampai kerabat, keluarga pun tega menyerahkan anggota keluarganya yang lain untuk dibunuh. Ya. Nah, kalau demikian halnya, bagaimanakah sikap kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang berat seperti ini? Dan tidak bisa dihindari, Bapak Ibu Saudara dan saya ada di akhir zaman, ada di situasi yang seperti Alkitab katakan tadi. Kita ada di keadaan yang seperti itu. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Dengan singkat, Tuhan mengatakan sikapnya, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Singkat, ya, karena kita ditempatkan, diutus seperti domba di tengah serigala, dunia menjadi semakin jahat, bahkan manusia bisa juga menjadi seperti serigala bagi sesamanya. Maka sikap umat Tuhan menghadapi situasi ini dikatakan hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kadang kecerdikan dianggap dekat dengan kelicikan. Saya ulang satu ya. Kadang kata cerdik itu dianggap dekat dengan licik. Banyak orang berasumsi begitu ya. Cerdik itu identik atau dekat dengan licik. Sedangkan tulus sering dihubungkan dengan polos, lugu. Ya, sering kita kalau mendengar kata cerdik dan tulus, kita menghubungkan dengan hal seperti itu. Cerdik dihubungkan dengan licik, sementara tulus dihubungkan dengan polos, lugu. Nampaknya kalau kita berpikir seperti itu, saudara, kita berasumsi seperti itu. Nampaknya kedua hal ini, cerdik dan tulus, adalah karakter yang seolah-olah berlawanan, tidak sejalan. Yang satu cerdik dekat dengan licik, yang satu tulus itu dekat dengan polos, lugu. Yang satu licik penuh trik, ya, yang satu polos, lugu. Kelihatannya dua hal yang berlawanan, bertentangan, tidak sejalan kalau kita berpikir dengan pengertian seperti itu. Tapi nanti kita akan belajar, ya. Namun ternyata pada ayat yang tadi sudah kita baca, Tuhan sendiri mengajarkan bahwa kecerdikan dan ketulusan harus hadir dalam diri orang percaya secara bersamaan. Sekali lagi, kecerdikan dan ketulusan harus hadir, harus ada dalam diri orang percaya secara bersamaan. Dalam menghadapi keadaan akhir zaman yang makin sulit, makin sukar, makin jahat, dibutuhkan kecerdikan dan ketulusan. Ya, jadi tidak bisa salah satu, tidak bisa. Tetapi kedua-duanya, Tuhan bilang harus cerdik dan juga harus tulus. Nah, sekarang kita akan belajar. Mengapa ya Tuhan berkata harus cerdik dan juga harus tulus? Pengertian yang bagaimanakah kata cerdik dan tulus yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan menghadapi akhir zaman, situasi di dunia yang makin sulit, yang makin jahat? Kita harus cerdik dan juga tulus. Nah, sekarang kita lihat lebih dahulu kata cerdik. Cerdik dikatakan digambarkan seperti ular. Ya, saya nggak membahas tentang ularnya, saudara. Ular itu punya karakteristik yang khusus.
binatang ular. Tapi saya tidak membahas tentang ular. Yang saya bahas tentang kata cerdiknya. Cerdik dalam bahasa asli ternyata bukanlah berarti licik. Bukan. Cerdik dalam bahasa asli itu berarti bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Saya ulang ya, kata cerdik yang dimaksud oleh Tuhan Yesus hendaklah kamu cerdik ya menghadapi situasi akhir zaman. Cerdik ternyata dalam bahasa asli punya pengertian bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Bukan hanya melihat sekilas keadaan hari ini, tetapi juga melihat jauh ke depan, berpikir panjang, maksudnya begitu. Dengan demikian, orang yang cerdik, dia punya kemampuan dan cara membaca situasi dan bereaksi sesuai kebijaksanaan yang memandang jauh ke depan. Saya ulang ya, orang yang cerdik dia akan punya kemampuan dan cara membaca situasi, membaca kondisi yang sedang terjadi, lalu bereaksi, ya, respon bereaksi dengan situasi yang sedang terjadi. Tapi karena dia mampu membaca situasi dengan baik, dia bereaksinya dengan bijaksana, dengan pandangan jauh ke depan. Ini arti dari cerdik. Jadi ternyata salah ya kalau kita berasumsi bahwa kata cerdik yang dimaksud Tuhan Yesus adalah licik. Bukan, tidak sama, beda. Ya, kalau pengertian umum mungkin orang cenderung berpikir cerdik itu dekat dengan licik, atau bahkan cerdik itu identik dengan licik. Ternyata tidak. Dalam Alkitab ketika Tuhan ngomong hendaklah kamu cerdik, cerdiknya tidak licik, bukan, tapi bijaksana, cerdas, melihat jauh ke depan. Berarti punya kemampuan dan cara membaca situasi yang sedang terjadi, lalu kemudian bereaksi, meresponi situasi yang sedang terjadi dengan bijaksana, dengan memandang jauh ke depan. Ada seorang yang bernama C.S. Lewis berkata, Anda tidak bisa kembali untuk mengubah apa yang Anda mulai. Saya ulang, kita atau Anda tidak bisa kembali untuk mengubah apa yang Anda mulai. Jadi kalau kita sudah memulai sesuatu di waktu yang lalu, kita tidak bisa kembali ke masa yang lalu untuk mengulang kembali apa yang kita mulai. Tidak bisa ya. Tetapi Anda bisa memulai lagi dari tempat atau posisi Anda saat ini dan mengubah apa yang menjadi akhirnya atau endingnya. Saya ulang ya. Ini kata-kata seorang yang bernama C.S. Lewis ya, yang mengartikan seorang yang cerdik. Dia mampu membaca situasi, bereaksi dengan bijaksana, dan memandang jauh ke depan. C.S. Lewis berkata, Anda tidak bisa kembali untuk mengubah apa yang telah Anda mulai. Tidak bisa kita kembali ke masa di mana kita memulai sesuatu. Tidak bisa. Tetapi Anda bisa memulai lagi dari tempat atau posisi Anda saat ini. Jadi posisi kita hari ini kita anggap jadi start awal, jadi langkah awal. Karena tidak bisa kembali ke waktu yang lampau, waktu kita memulai. Tidak bisa, karena kita tidak bisa memutar waktu. Tapi kita bisa memulai dengan start yang baru. Hari ini, posisi saat ini jadi start, langkah awal yang baru, sehingga Anda bisa mengubah apa yang akan menjadi akhir atau endingnya. Kalau kita mengubah start hari ini dengan baik, dengan benar, endingnya, akhirnya juga akan jadi
indah. Tapi kalau kita tidak mengubah, padahal salah, tapi tidak mengubah, nanti endingnya, akhirnya jadi buruk, tidak indah, bahkan bisa-bisa hancur, bahkan binasa. Ya, jadi dalam pengertian yang mudah, seorang yang cerdik, dia tahu bahaya, dia punya kewaspadaan, dia tahu apa yang harus diperbuat ketika ada ancaman. Itu orang yang cerdik. Ya, nah Tuhan mau Bapak Ibu Saudara saya jadi orang yang cerdik. Karena kita ditempatkan seperti domba, lemah, tidak berdaya di tengah dunia yang jahat, yang digambarkan seperti serigala. Bahkan manusia sekeliling kita di akhir zaman ini dengan ciri-ciri tadi menunjukkan manusia banyak yang seringkali menjadi serigala bagi sesamanya. Keluarga pun mengerahkan anggota keluarga yang lain, saling menyerang, bahkan saling membunuh. Manusia jadi serigala. Bagaimana kita bersikap? Tuhan berkata yang pertama, hendaklah kamu cerdik. Bukan licik, tapi cerdik. Yang berarti bijaksana, cerdas, melihat jauh ke depan, punya kemampuan dan cara membaca situasi dengan benar, dan meresponi situasi yang terjadi dengan bijaksana, dengan pandangan jauh ke depan. Orang yang cerdik, dia tahu bahaya-bahaya yang akan atau bisa terjadi. Dia tahu, dia waspada, dia siap siaga, dia tahu apa yang harus diperbuat ketika ada ancaman. Hal ini perlu dikembangkan dalam diri kita sebagai umat Tuhan menghadapi dunia yang digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti serigala. Maka tepatlah yang dikatakan Alkitab dalam kitab Amsal 27. Mari kita lihat sebentar ya. Amsal 27 di ayat yang ke-12. Amsal 27 di ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, melihat bahaya, bersembunyilah ia, artinya menghindar. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berarti tidak bijak, ya, berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ini artinya apa? Orang yang cerdik, dia tahu digambarkan seperti orang yang bijak ini melihat sesuatu yang bahaya, yang bisa membahayakan dirinya, membahayakan hidupnya. Melihat itu, dia menghindar. Tapi orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak cerdik, seperti yang Tuhan mau, tidak cerdik, jalan terus, kena celaka. Mana yang kita pilih? Tentu, kalau kita sadar ya, kita rindu jadi orang yang cerdik, seperti yang Tuhan katakan. Bukan licik, bukan. Tapi kita bijaksana, cerdas, bisa melihat jauh ke depan, sehingga kita tahu bahaya. Kita bisa waspada, kita bisa siap siaga, kita tahu apa yang harus diperbuat ketika ada ancaman yang datang dalam hidup kita. Itulah yang namanya cerdik. Ya, jadi yang pertama, Tuhan mau kita umat Tuhan cerdik. Yang kedua, Tuhan mau kita umat Tuhan bukan hanya cerdik, tetapi juga tulus. Tulus seperti merpati. Merpati adalah seekor binatang yang sering digunakan untuk menggambarkan ketulusan, kesetiaan. Dan memang merpati juga seringkali itu bulunya berwarna putih, menggambarkan ketulusan, bersih, ya, ketulusan dan juga kesetiaan. Karena merpati tidak pernah berganti pasangan. Merpati tidak pernah mengkhianati pasangannya, tidak pernah. Ya. Nah, tulus seperti merpati. Kata tulus dalam bahasa asli itu punya arti murni, tidak tercampur. Tidak tercampur maksudnya tidak terpolusi oleh yang lain,
tidak terkontaminasi oleh yang lain, murni, tidak tercampur, tidak berbahaya, tidak bersalah, sederhana, tulus. Ya, jadi tulus ternyata punya pengertian murni, tidak tercampur, tidak berbahaya, tidak bersalah, sederhana. Orang yang tulus, dia murni, tidak terkontaminasi dengan yang lain yang tidak baik, yang tidak benar, tidak terkontaminasi, tidak tercampur, murni. Ya. Lalu juga dikatakan tidak berbahaya, karena tulus, dia tidak berbahaya bagi sesamanya, karena hatinya tulus. Ya. Bila kecerdikan menekankan tentang cara dan metode, maka ketulusan menekankan tentang motivasi hati. Ya, jadi kalau cerdik itu menekankan tentang cara, tentang metode, bagaimana harus bertindak, bagaimana harus membuat keputusan. Sementara tulus itu bicara tentang motivasi hati. Jadi ternyata cerdik dan tulus itu saling melengkapi. Kecerdikan itu bicara tentang pikiran yang mampu melihat ke depan, tahu bahaya, bijaksana, sehingga tahu harus bertindak bagaimana, caranya bagaimana, metodenya apa, itu cerdik. Tapi kalau tulus itu bicara tentang motivasi hati, motivasi mendorong sebuah tindakan atau keputusan terlaksana. Jadi ketika seseorang bertindak, itu pasti didorong oleh motivasi. Bisa jadi motivasi yang baik, motivasi yang tulus, atau sebaliknya motivasi yang tidak baik, motivasi yang tidak tulus. Ada udang di balik batu, ada maksud-maksud yang terselubung. Bisa jadi. Nah, Tuhan mau umat Tuhan tulus. Tulus berarti motivasi hatinya itu bersih, jernih, tidak terkontaminasi, ya, tidak berbahaya. Maksudnya tidak berbahaya itu tidak membahayakan sesamanya. Kalau orang punya motivasi hati yang tidak baik, orang seperti ini bisa membahayakan sesamanya. Kenapa? Motivasi hatinya tidak baik. Dia lakukan sesuatu yang baik, tetapi ternyata di balik perbuatan yang baik ada terselubung maksud atau motivasi hati yang tidak baik. Ini bisa mencelakakan orang lain, bisa menyerang orang lain, bisa menjatuhkan orang lain, seperti serigala bagi sesamanya. Nah, umat Tuhan harus tulus. Jadi antara cerdik dan tulus harus seimbang. Tidak bisa hanya cerdik, tidak bisa hanya tulus. Kalau umat Tuhan hanya cerdik saja, maka umat Tuhan bisa memanfaatkan sesama. Sebaliknya, kalau umat Tuhan hanya tulus saja, maka umat Tuhan akan dimanfaatkan sesama. Saya ulang satu ya, cerdik dan tulus harus seimbang, bersamaan. Itulah Tuhan Yesus berkata cerdik dan tulus. Tuhan tidak berkata kamu harus cerdik atau tulus, tidak. Tapi Tuhan berkata kamu harus cerdik dan tulus, berjalan seiring, seimbang. Kalau hanya cerdik saja, maka bisa memanfaatkan sesama. Karena cerdik, ya kan? Ini pinter ini ya, memanfaatkan sesama, terus-terusan memanfaatkan orang lain. Tapi kalau cuma tulus saja, dimanfaatkan orang lain. Nah, Tuhan bilang dalam situasi dunia di akhir zaman yang jahat, yang digambarkan seperti serigala, maka kita umat Tuhan harus
punya kedua-duanya, cerdik dan juga tulus. Ya, biar ini menjadi satu pembelajaran buat kita sebagai umat Tuhan. Ya, karena memang kita tidak bisa menghindar hidup di dunia ya seperti ini. Tuhan berkata ya seperti ini. Ya, akhir zaman jadi makin jahat. Mengapa? Karena kasih itu semakin merosot, kasih itu semakin dingin. Ya, dengan ciri-ciri manusia akhir zaman tadi dikatakan tidak tahu berterima kasih, suka memberontak, suka memfitnah dan sebagainya. Bahkan orang menyerahkan keluarganya untuk dibunuh. Wow. Ya, mestinya dalam keluarga itu kan ini hubungan yang paling terdekat ya. Tapi ini orang bisa menyerahkan keluarganya untuk dibunuh. Benar-benar manusia jadi serigala bagi sesamanya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan di tengah situasi zaman yang seperti ini yang Tuhan katakan? Dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, cerdik. Ya, dengan kecerdikan bukan berarti licik ya, bukan. Tapi dengan kecerdikan kita bisa punya kemampuan membaca situasi dan bereaksi dengan tepat, dengan bijaksana, dengan pandangan jauh ke depan. Ya, lalu juga selain cerdik, Tuhan juga berkata harus tulus. Tidak boleh cerdik saja ya, tidak boleh. Kalau cerdik saja nanti memanfaatkan orang lain. Kalau tulus saja nanti dimanfaatkan orang lain. Harus kedua-duanya berjalan seiring. Tulus berarti murni, tidak tercampur, tidak berbahaya, karena punya motivasi hati yang bersih. Nah, supaya kita bisa punya kecerdikan, kita bisa punya ketulusan, tentunya ketika kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya, ketika kita izinkan firman Tuhan memimpin menuntun langkah hidup kita, kita berdoa minta kebijaksanaan dari Tuhan, ya, minta hikmat dari Tuhan, sehingga ketika menjalani kehidupan yang makin sulit, yang makin jahat, Bapak, Ibu, saudara dan saya sebagai umat Tuhan tahu bagaimana cara kita harus bertindak, bersikap, dan membuat keputusan. Ya, jadi ketulusan, kemurnian hati perlu kita miliki untuk mendukung kecerdikan, kebijaksanaan dalam menghadapi situasi dunia yang penuh dengan tantangan. Amin. Biar firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, memberi pengertian yang lebih lagi kepada Bapak, Ibu, saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana kita harus bersikap, bertindak dalam dunia yang makin jahat ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Lain mimbar silakan kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati, agar kami beroleh hati bijaksana, bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup di dalam jalan,
kita pun juga kami belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang dahsyat itu beserta dengan kami, menuntun dan memberikan hikmat kepada setiap kami. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, setiap kami umat-umat Tuhan diberi nasihat supaya menjalani kehidupan di dunia akhir zaman yang makin jahat. Kami harus punya sikap cerdik dan tulus. Kalau mungkin selama ini kami belum memiliki keduanya atau hanya memiliki salah satu, pagi hari Tuhan mengingatkan kami supaya kami berdoa minta hikmat yang dari Tuhan, sehingga dengan hikmat Tuhan kami boleh jadi orang yang bijaksana, orang yang cerdik, tahu membaca situasi dan tahu bagaimana harus berespon, harus bertindak dengan pandangan jauh ke depan. Tentunya karena hikmat yang Tuhan berikan. Kami berikan hikmat-Mu kepada setiap kami umat-umat Tuhan, sehingga dalam bertindak, dalam meresponi situasi yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami tidak gegabah, kami tidak terburu-buru, tapi kami boleh bertindak di dalam tuntunan terang firman Tuhan. Dengan bijaksana kami tahu bagaimana kami harus bersikap. Selain cerdik juga kami jadi umat Tuhan yang tulus. Kami punya hati yang bersih, motivasi hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena itu kami mau jaga hati kami dengan segala kewaspadaan, sehingga hati kami tetap bersih, kudus, tulus di hadapan Tuhan, tidak dicemari oleh yang lain, yang jahat, yang buruk, tidak mencemari hati kami, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang tidak berbahaya bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak menjadi serigala bagi sesama kami, tetapi kami boleh jadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memampukan setiap kami umat-umat Tuhan, sehingga kami tahu kami harus cerdik dan tulus di dalam menjalani kehidupan di dunia akhir zaman yang makin jahat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan mau berkati setiap jemaat Tuhan, diberkati di dalam iman rohani, semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, damai sukacita Tuhan dicurahkan, diberkati di dalam usaha pekerjaan. Kami percaya Engkau sumber segala berkat, sanggup untuk melimpahkan berkat-Mu bagi setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Diberkati di dalam studi sekolah, kami boleh berhasil dalam studi kami. Diberkati di dalam kesehatan kami, bahkan masa depan yang indah Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan. Hamba berdoa, jika ada umat-umat Tuhan yang sakit, Engkau jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, beri hikmat Tuhan, beri kesabaran, supaya kami tetap menanti-nantikan Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa negara kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri.
membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan oleh semua gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Ibadah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga sungguh makna Paskah itu boleh terjadi dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa.